Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 TKJ 4, kelompok 1 akan membuat video tentang mitigasi bencana kebakaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Laila Zahra dan teman saya. Perkenalkan nama saya Widanasi. Perkenalkan nama saya Ramahul Yaskur. Perkenalkan nama saya Kamalul Faujan. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang datang secara tiba-tiba dan dapat mengancam atau merugikan kehidupan makhluk di muka bumi ini. Akhir-akhir ini sering terjadi bencana seperti kebakaran, longsor, dan banjir. Kebakaran, tanah longsor, Indahnya pemandangan. banjir, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kebakaran sering terjadi di tempat-tempat pemukiman padat penduduk. Tak jarang, kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah warga juga menelan korban jiwa. Nah, sahabat tangguh, berikut ini beberapa hal penting yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran di lingkungan Anda. Jangan panik. Sahabat tangguh, perilaku panik seringkali bikin suasana gaduh, sehingga melupakan petunjuk penting saat kebakaran terjadi. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka. Maka jika terjadi kebakaran, jangan panik. Segera menjauh dari api, selamatkan diri ke tempat paling aman. Matikan peralatan listrik. Saat kebakaran terjadi, segeralah matikan listrik, sehingga dengan mematikan arus listrik, kebakaran tidak akan merambat kemana-mana. Lindungi saluran pernapasan. Saat api membumbung, sahabat tangguh tentu akan menghadapi kepulan asap. Nah, kepulan asap bisa menyebabkan sesak nafas dan pandangan sahabat. Maka, jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernapasan, sehingga sahabat terhindar dari sesak nafas. Dududu. Tolong! Sahabat tangguh, semua pastinya sering mendengar bencana tanah longsor ya. Jika terjadi tanah longsor, dampaknya berbahaya loh. Tanah longsor bukan saja bisa menimbun dan meruntuhkan permukiman, tapi jika kita terkena tanah longsor, bisa berakibat fatal. Selain bisa luka berat, kita bisa kehilangan nyawa juga loh. Nah, makanya supaya kita terhindar dari bencana tanah longsor, mending sejak dini kita waspada ya. Salah satu caranya yaitu dengan mengenali seperti apa sih gejala tanah longsor. Berikut ini rangkumannya. Secara umum, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia. Bencana ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Tapi tak jarang juga tanah longsor terjadi di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Sahabat tangguh, apa sih pemicu terjadinya longsor? Berikut beberapa kondisi wilayah dan peristiwa yang rentan terjadi tanah longsor. Pertama, tingginya curah hujan. Kedua, erosi tanah. Ketiga, lereng tebing yang terjal. Keempat, terjadinya getaran atau bisa kita kenal gempa, baik skala kecil maupun besar. Kelima, hutan gundul. Keenam, ada lahan pertanian di lereng. Tolong! Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut,
dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Didefinisikan sebagai suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan 3 unsur-unsur yang harus ada, yaitu Bahan bakar yang mudah terbakar, oksigen yang ada pada udara, dan sumber energi atau panas yang dapat menyurutkan kerugian harta benda, cedera, bahkan kematian. Pemirsa, telah terjadi kebakaran pada Jumat malam melahap permukiman padat penduduk di Kalideres, Jakarta Barat. Puluhan rumah beserta barang berharga milik warga hangus terbakar. Baik, saya akan mewawancari seorang yang melihat kejadian tersebut. Mohon maaf, nama Mas siapa? Nama saya Rama Longgoloniatur.
Bagaimana kronologi kejadian tersebut dan apa penyebab kejadian tersebut? Dikarenakan adanya konsleting listrik dan kelalaian warga tersebut. Apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, hanya saja rumahnya terbakar habis. Baik, alhamdulillah. Silakan dari warga di sini tidak ada korban jiwa dan terbakar. Sekian wawancara untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kejadian tersebut adalah kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan api karena api adalah penyebab utama dari sebuah kebakaran. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.